Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian sidang duhur rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, siang hari ini pada kita sholat duhur berjamaah, kita kembali memanfaatkan waktu kita sejenak menambah pemahaman kita terhadap tuntunan ajaran Islam. Bapak Ibu, para shaimin shaimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fadilah Ramadan yang sangat masyhur, yang sama-sama kita sering mendengar adalah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja orang yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan semata-mata mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini di dalamnya mengandung dua kaidah penting berkaitan dengan syariat ibadah dalam Islam, termasuk di dalamnya ibadah saum yang kita tunaikan ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menegaskan dasar suatu ibadah diterima oleh Allah Ta'ala dan dijadikannya sebagai pengabdian yang makbulan, diberikan balasan pahala jika dilakukan dalam keadaan beriman dan ikhlas, imanan wa ihtisaban. Sedangkan bagian yang kedua dari hadis ini menerangkan faidah atau fungsi dari ibadah dalam Islam, yaitu adalah penggugur dan penebus dari dosa-dosa kesalahan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, dua kaidah penting ini dalam ajaran Islam ini menjadi dasar bagi seluruh amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah tidak ada suatu amal tanpa keimanan, dan tidak ada suatu amal yang diterima tanpa keikhlasan. Nah, iman yang dimaksud di sini kata Ibnu Abbas lebih khusus lagi, bahwa orang melakukannya dalam keadaan dia seorang muwahhid, seorang bertauhid kepada Allah. Karena di dalam Al-Qur'an Karim ketika disebut iman, itu maknanya secara lebih khusus itu adalah mengesahkan Allah. Sehingga apabila ada ayat dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah, itu maknanya adalah wahid, bertauhidlah, esahkanlah Tuhanmu Allah. Nah, ini merujuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sangat tegas bahwa suatu amal perbuatan bernilai dan diberi pahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu apabila pelakunya ada seorang mukmin, maknanya muwahhid, bertauhid kepada Allah. Pertama, Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 ini kepada Rasulullah yang mulia, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu
jika engkau mensekutukan Tuhan, niscaya hapus semua amal. Jadi tanpa ketauhidan hapus seluruh amal. La yahbatun amal. Dan di ayat itu disebutkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, menunjukkan bahwa prinsip tauhid ini bukan hanya prinsip Islamnya Nabi Muhammad, tapi juga seluruh para nabi yang lain. Karena itu di ayat yang lain surah Al-Maidah disebutkan pula pidato Nabi Isa kepada Bani Israel. Ketika Nabi Isa menasihati bangsa Israel, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum fa innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb aku dan Rabb kamu. Karena sesungguhnya siapa yang menyekutukan Dia, yang menyekutukan Allah, faqad harrama 'alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Jadi prinsip ketauhidan itu adalah prinsip universal seluruh ajaran para nabi dan rasul, sehingga diwahyukan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan pada semua nabi yang lain, juga diungkap oleh Nabi Isa. Nah, begitu pula di dalam ayat yang lain surah An-Nur ayat 36, ayat 39, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan tentang tidak ada nilai suatu ibadah yang tidak didasari keimanan, ketauhidan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'u lam yajidu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaqahu hisaba. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mengingkari Allah dan Rasul, mengingkari hari kiamat, maka amal perbuatan mereka itu laksana fata morgana. Al-Quran menyebutkannya laksana orang yang berjalan di padang pasir, melihat di kejauhan ada air, tetapi setiap air itu dikejarnya, ia tidak menemukan apapun. Artinya bahwa harapan apa yang dilakukan itu memberikan kebaikan baginya, jadi balasan itu tidak ada. Inilah diantara ayat-ayat yang sangat tegas, di mana dasar suatu amal, suatu ibadah itu adalah mesti tauhid. Di mana tanpa tauhid layah batun amal, hapus seluruh amal perbuatan, wala takunanna minal khasirin, dan menjadi orang yang merugi. Nah, yang kedua, setelah tauhid adalah ikhlas. Tauhid juga sebetulnya dalam Quran sebutnya ikhlas, tapi ikhlas yang besar. Sebetulnya tauhid ini, akidah ini ikhlasul akbar, ikhlas yang besar. Sedangkan di bawah tauhid ada ikhlas yang kecil, ikhlas dalam niat. Nah, ikhlas dalam niat ini lawannya adalah riya, maka riya disebut syirik kecil. Sedangkan ikhlas di dalam akidah mengesahkan Allah, lawannya syirik besar. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Di antara yang aku takuti adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Kata Nabi, riya, yaitu riya. Nah, riya disebut syirik karena orang menduakan harapan, menduakan permohonan selain kepada Allah, juga kepada yang lainnya, kepada manusia atau dunia. Nah, maka apabila syirik menghapus seluruh amal, maka riya ini menghapus hanya amal yang diriakannya saja. Jika seorang umpamanya berbuat suatu kebaikan, suatu ibadah, separuhnya ikhlas, separuhnya riya, maka yang separuhnya dinilai sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Seandainya 30 hari kita saum atau sebulan, hanya 10 hari yang ikhlas di dalam saum itu, ya 10 hari itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah kepadanya, maka sisanya tidak diberikan pahala. Nah, begitu pentingnya masalah ikhlas ini, sehingga riya, lawan dari ikhlas, dikategorikan sebagai syirik. Kenapa? Sama-sama menghapus amal. Hanya bedanya kalau syirik menghapus totalitas amal, tapi kalau riya menghapus amal yang diriakannya itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama Islam seperti Imam An-Nawawi itu membagi
ria ini kepada dua tingkatan. Jadi ada ria di dalam pokok amal, ada ria dalam tata cara amal. Ada ria bidatil amal dan ria bisifatil amal. Apa bedanya kata beliau? Kalau ria dalam pokok amal itu orang melakukan sesuatu semata-mata untuk dunia. Kalau dunianya nggak diperoleh, nggak dikerjakan itu. Umpamanya dia sholat hanya ada manusia, dia saum karena manusia, bersedekah karena manusia. Kalau tidak ada manusia, tidak melakukan. Atau dia mengharapkan dunia, kalau dunianya nggak diperoleh, dia tinggalkan. Ada umpamanya sampai kejadian kita di musim pemilu yang lalu banyak sekali yang menawari kalender ke masjid, pergantian sistem, perbaikan WC, toilet. Setelah karpetnya diganti, tempat wudhunya diperbaiki, ternyata tidak jadi, tidak terpilih jadi anggota dewannya, diambil lagi karpetnya. Jadi semata-mata memberinya karena dunia. Nah ini ria yang seperti ini kata Imam Nawawi itu kategorinya ria nifaq, ria kemunafikan. Dan itu tidak boleh ada pada orang mukmin. Jadi berbuat baiknya itu semata-mata dunia. Kalau dunia nggak diperoleh, tidak dilakukan kebaikan. Tetapi ada ria yang sangat halus, yang ini bisa menimpa siapapun, termasuk orang mukmin. Bahkan orang alim, ulama, kiai, ustadz tidak akan luput dari ria ini. Ya sudah, dengan ria fi sifatil amal, ria di dalam tata cara amal. Umpamanya seseorang baik, ada yang menyaksikan atau tidak ada yang menyaksikan, dia sholat. Ada yang menyaksikan, tidak ada yang menyaksikan, dia saum. Ada yang menyaksikan atau tidak menyaksikan, dia sedekah. Tapi suka dibedakan. Kalau tidak ada yang menyaksikan, sholatnya asal-asalan. Kalau tidak ada yang menyaksikan, saumnya asal-asalan. Kalau tidak menyaksikan, sedekahnya asal-asalan. Tapi kalau disaksikan oleh mertuanya, dibagus-bagusin, dibuat-buat. Kalau disorot oleh televisi, diberitakan, dibuat-buat, didramatisir. Nah, jadi walaupun ada yang menyaksikan atau tidak, dia melakukan, tapi dibedakan. Maka ini jadi masuk ria. Dan ini ria yang paling halus kata para ulama. Dan ria ini yang sangat sulit dihilangkan dari hati seseorang. Bahkan ada orang ria, justru niatnya ikhlas, tapi malah jadi ria. Ada seorang datang ke masjid, Bapak DKM, apa yang perlu saya bantu? Ini Pak, sedang bikin ruang wudhu, toilet. Oh biar saya sumbang saja, tapi jangan cantumin nama saya, cukup tulisin nama saya hamba Allah saja, biar ada orang pada nggak tahu. Maka dia sumbangkan sebanyak anggaran untuk membuat tempat wudhu itu. Begitu diumumkan oleh ketua masjid, alhamdulillah telah ada sedekah dari hamba Allah untuk memperbaiki sarana wudhu kita, sudah tercover kebutuhannya. Terima kasih kepada hamba Allah. Semoga Allah membalas keikhlasan sedekah. Akhirnya jamaah masjid saling bertanya, siapa hamba Allah itu ya? Siapa hamba Allah itu? Akhirnya malam-malam SMS ke temannya, kamu tahu nggak siapa hamba Allah itu? Tidak tahu. Saya itu hamba Allah itu. Tapi saya ingin ikhlas, makanya nggak bilang-bilang. Saya cukup hamba Allah saja. Dia rupa sedang ikhlas, tapi ikhlasnya nggak dibilang-bilang. Ini betapa halusnya ria itu masuk dalam hati seseorang. Bahkan bisa saja orang terkena ria dalam sifat amal itu tanpa diketahui siapapun, bahkan tidak dibilang terhadap seseorang pun, tetapi justru ria kepada dirinya sendiri. Ada seorang alim ceritanya, sholat malam saking ingin khusyuknya, ingin ikhlasnya, dia sengaja bangun tengah malam di saat orang semuanya terlelap tidur. Dia tidak mau sholatnya diketahui orang, sampai anak istrinya pun gak dikasih tahu.
dia berwudu, dia sholat pelan-pelan dengan khusyuk dan ikhlasnya dia sholat sampai selesai dia sholat malam itu. Lalu duduk berzikir berdoa, menunggu sholat subuh dia termenung. Disitulah syaitan betapa halusnya masuk ke dalam hati seorang. Masuklah menyelinap ke hati sang alim ini yang sedang istirahat habis sholat. Kayaknya seumur hidup hari malam inilah saya sholat paling khusyuk. Kira-kira ada nggak orang lain sekhusyuk saya ya? Kayaknya saya yang paling khusyuk sholatnya di malam ini. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dia sedang ikhlas tapi malah ria kepada dirinya sendiri. Setelah itu dia merasa jadi bangga bahwa dirinya lah orang yang paling ikhlas. Nggak ada yang lebih ikhlas dari dirinya di dunia ini. Inilah keriaan yang tidak dilihat oleh siapapun, tetapi itu keriaan yang dibisikin oleh syaitan kepada hatinya. Oleh sebab itulah kenapa sampai diriwayatkan Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik yang aku sadari ataupun tidak aku sadari, yang aku sengaja ataupun tidak aku sengaja, yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui. Nah, yang dimaksud tidak disadari, tidak sengaja diketahui ini adalah syirik dalam mana dia, yaitu ria dalam hati seseorang. Maka pantas Rasulullah menghubungkan suatu amal ibadah berkualitas bernilai besar itu syaratnya iman dan ikhlas. Karena memang disitulah justru kunci kualitasnya suatu amal. Nah, apabila ini sudah terpenuhi imanan wa ihtisaban, baru faedahnya, manfaatnya, dampak dari ibadah itu akan muncul. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua ibadah itu menjadi penggugur dari dosa-dosa kita, pembersih dari dosa-dosa kita. Seluruh ibadah dalam Islam ini fungsinya adalah tazkiyah. Tazkiyah ini artinya mensucikan dan menumbuhkan. Jadi kalau disebut dalam Islam kalimat zakat, zakat, itu maknanya bersih dan tumbuh. Dan tidak mungkin tumbuh tanpa bersih dulu. Nah, maka ibadah disyariatkan oleh Islam itu fungsinya tazkiyah wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Tazkiyah pertama adalah thaharah, yaitu menggugurkan kotoran jiwa, menggugurkan penyakit yang menempel di dalam jiwa seseorang, yaitu dosa. Maka tidak ada satupun syariat dalam Islam sekecil apapun melainkan fungsinya itu adalah kafaratul dzunub. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang berjalan ke masjid melainkan setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Tidaklah seorang membasuh wajahnya, anggota wudunya, melainkan dengan tetesan air wudu itu berguguran dosa. Lalu tidaklah seorang melaksanakan sholat 5 kali semalam melainkan laksana orang mandi di air bersih 5 kali sehari semalam. Demikian seterusnya seluruh ibadah dalam Islam maknanya tazkiyah. Tetapi yang disebutkan di dalam Islam dengan nama zakat cuma satu, sedekah saja dinamakan zakat. Itu pun sedekah yang wajib. Padahal semua ibadah itu zakat. Tetapi hanya sedekah yang diberi nama zakat. Nah, kenapa? Karena fungsi pensucian dalam zakat ini, dalam sedekah ini melebihi fungsi pensucian dalam ibadah yang lain. Kalau seorang sholat, saum, haji itu hanya bisa mensucikan jiwanya sendiri. Tapi dengan sedekah dia mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya, dan mensucikan masyarakat. Ia mensucikan jiwa. Kenapa? Karena dalam harta itu ada tabiat buruk, ada karakter buruk yang mempengaruhi si pemiliknya. Ketika dia masih tidak punya apa-apa, masih sederhana, betapa ramahnya kepada orang lain, betapa tawadunya kepada tetangga. Tetapi begitu dia kaya raya, ini mendadak jadi berubah karakter jiwa itu, mulai timbul sombong, mulai timbul pelit, mulai timbul bakhil, timbul rakus. Inilah sifat harta. Maka dengan zakat ini yang pertama kali dibersihkan dampak harta kepada jiwa pemiliknya, yaitu kerakusan, kesombongan, dan kebakhilan. Maka diwajibkan zakat, dinamakan zakat saking kuatnya stressing, pembersihan jiwa akibat buruk dari harta.
Kemudian yang kedua, dengan zakat ini juga dibersihkan harta dari hak orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan zakat itu laksana kotoran. Maknanya bahwa jika masih bercampur dengan harta kita, ia berarti masih bercampur dengan kotoran karena hak orang lain. Sebab itu pula kenapa Rasulullah dan keluarganya haram memakan harta zakat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku dan ahlul baitku memakan harta zakat, harta sedekah. Hikmahnya dua. Pertama, bahwa harta zakat itu hak fakir miskin. Yang kedua, bahwa harta Rasul itu jika diberikan, dibolehkan menerima harta zakat, akan timbul fitnah. Oh, pantesan Islam itu mensyariatkan zakat itu upeti untuk Rasul, untuk keluarganya, upeti untuk tokoh agama. Nah, sebab itulah dalam Islam tidak ada sedekah dan zakat itu asnaf bagi ulama, tidak ada. Asnaf untuk kiai, asnaf untuk pemuka agama, tidak. Dalam 8 asnaf penerima zakat atau mustahik tidak ada di situ kelompok ustaz, kiai, ulama. Bahkan haram Rasulullah bagi Nabi dan keluarganya untuk menerima. Karena akan timbul fitnah. Para pemuka agama itu adalah hidup dengan mengambil harta zakat manusia. Kalaupun dia menerima, mungkin karena kefakiran, mungkin karena kemiskinannya, atau karena dia sebagai amil, petugas daripada zakat itu, karena dia menjadi pengurus bazda, atau karena dia sabilillah yang menghabiskan seluruh waktunya hanya mengabdi kepada umat untuk mempertahankan agama, moralitas dan akhlak umat. Dia tidak punya lagi kerjaan apapun, dia sabilillah. Inilah dalam ajaran Islam. Dan dengan zakat ini dibersihkan juga hati masyarakat dari penyakit kecemburuan sosial, terutama sifat iri dengki. Maka kata Imam Ghazali, rusaknya masyarakat ini kerakusan para penguasa dan orang kaya, tidak cukup dengan yang ada, dan kedengkian kaum fakir miskin. Maka disebut zakat karena fungsinya adalah membersihkan penyakit sosial. Nah, para ikhwan sekalian, yang kedua, fungsi tazkiyah ini dari ibadah itulah tanmiyah, jadi menumbuhkan jiwa, membangun karakter. Karakter baik tidak akan terbangun kalau jiwanya masih berpenyakit, masih kotor dengan dosa. Tidak mungkin akan diisi jiwa itu dengan sifat sabar, tawakal, ikhlas, ridho, pemberani, jujur, adil. Itu tidak bisa kalau masih terlalu banyak kotoran yang menempel di jiwanya. Maka tazkiyah dalam Islam 2 tahap. Tazkiyah pertama, digugurkan dulu dosanya dengan iman, ilmu, dan ibadah. Baru yang kedua ditumbuhkan dengan sifat-sifat dan karakter yang positif, yang baik, karakter yang baik. Nah, sebab itulah dalam Islam itu dosa wajib dibenci, wajib dimusuhi sebagai perusak pada pertumbuhan jiwa manusia. Tidak mungkin membangun karakter bangsa dengan dibiarkan dosa merajalela. Itu hal mustahil. Karena itu dua hal yang tidak bisa disatukan. Membangun karakter jiwa seseorang dengan dibersihkan terlebih dahulu. Maka Allah yang maha sayang, maha kasih pada manusia, ingin menumbuhkan jiwa manusia diawali dengan dibersihkan dari dosa. Maka dosa dalam Al-Quran diungkapkan dengan 3 istilah yang unik. Pertama, dosa dalam Al-Quran disebut dzanbun, yang artinya itu ekor. Jadi kenapa dosa disebut ekor? Ini adalah kiasan. Jadi betapa jijiknya, betapa rendahnya dan hinanya dosa apabila menempel pada jiwa manusia, seperti akan terasa aneh dan terasa risih kalau seseorang berekor. Jadi kalau seorang itu ditunjuk oleh Allah dosanya berupa ekor dan bun, dan satu dosa itu umpamanya 1 meter, maka kalau seorang berbuat dosa 10 dosa, berarti 10 meter ekornya numbuh. Kalau dia berbuat dosa 100 dosa, berarti 1 meter. Apa yang terjadi kalau seorang tulang belakangnya numbuh ekor, numbuh buntut?
apalagi mulutnya panjang, maka akan penuh sesak muka bumi ini dengan ekor-ekor manusia yang berdosa. Apa yang terjadi? Masya Allah. Jangankan untuk beraktivitas, mungkin pakai celana pun gak bisa, karena saking panjangnya ekor seseorang. Jadi Al-Quran betapa merendahkan makna dosa, diungkapkannya dengan istilah ekor dan bun. Sekaligus juga kiasan. Orang yang banyak dosa itu banyak masalah, banyak buntut, masalahnya gak selesai. Apalagi nanti di hari kiamat orang berdosa itu urusannya panjang di hadapan Allah Ta'ala. Segalanya harus dipersoalkan, dihisabnya panjang. Maka sebutlah dosa dan bun, seseorang berekor. Yang kedua, Al-Quran menyebut dosa itu dengan wizrun. Wizrun itu artinya beban yang berat. Kalau seorang mengangkat beban sampai terengah-engah, sebenarnya wizrun. Maka dosa diungkapkan dengan suatu ungkapan yang buruk kedua, yaitu beban. Tidak ada orang yang hidupnya ingin punya beban. Maka Rasulullah dilapangkan hatinya setelah dibebaskan dari beban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad, yaitu dengan dipenuhinya oleh Allah seluruh sifat-sifat dan karakter yang terbaik, yang terhebat dalam jiwa Rasul. Setelah apa? Wa wada'na anka wizrak. Aku letakkan, aku lepaskan beban-beban dosa. Jadi pembangunan kebentukan jiwa setelah dibersihkan dulu dari dosa-dosa. Maka wizru. Maka setiap seseorang berbuat dosa itu artinya sama dengan mengalungkan beban ke pundak. Semakin banyak, semakin berat. Tapi Allah Maha sayang sama kita, tidak pernah diperlihatkan beban kita. Dan yang ketiga, Al-Quran mengungkapkan dosa itu dengan ismun, asam. Itu artinya sampah, kotoran, kerak yang menempel menyelimuti sesuatu sehingga tidak kelihatan lagi aslinya. Kan asli manusia itu lahir bersih, fitrah lahir manusia itu. Setiap manusia lahir dengan fitrah yang bersih. Tidak ada yang lahir sudah membawa dendam, membawa permusuhan, membawa kejahatan, tidak ada. Tetapi kemudian dengan dosa menjadi berkerak, menjadi berkarat kesunyian jiwanya itu sehingga dia tertutup keasliannya, fitrahnya. Maka Rasulullah bersabda, "Idza adnaba al-'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba itu berbuat dosa, itu menitik atau menetes noda hitam di dinding kolbunya. Wa inta bawastaghfara saqula qalbu. Kalau ia beristighfar, bertobat, maka bening lagi dinding hatinya itu. Tapi wa in adat wazadat ada wazada hatta ta'luan. Tapi kalau diulang terus dosa itu, diulang, ditambah lagi, tambahlah noda-noda hitam di dinding hatinya itu hatta ta'luan, sampai akhirnya menyelimuti seluruh dinding hati. Padahal karon itu disebut dengan kerak, disebut dengan karat, berkerak dan berkarat, sehingga nuraninya, cahayanya yang ada di kolbu itu redup bahkan mati. Hilanglah radar jiwanya, maka hilanglah kepekaannya. Maka dosa itu membunuh kepekaan jiwa, membunuh intuisi seseorang, kepekaan dan sifat responsif terhadap sesuatu. Akhirnya ia tidak punya lagi rasa belas kasihan, tidak punya lagi toleransi, tidak punya lagi ingin berbagi, dan semua kelembutan jiwa karena terhalang. Maka di dalam bahasa Islam itu relung hati diungkapkan dengan nurani, nurani, artinya sesuatu yang bersifat cahaya hati, bahwa memang asalnya hati maksud itu. Nah, maka inilah sebabnya kenapa Islam begitu sensitif terhadap dosa. Semua jenis dosa itu dimusuhi, dan setiap ibadah selalu dikaitkan dengan menghapus dosa. Persoalannya kalau orang tidak takut dengan dosa, disebut untuk menghapus dosa, tidak tertarik. Ngapain menghapus dosa? Emang apa urusannya kalau saya berdosa? Nah, ini permasalahan. Maka di dalam Al-Quran
ajaran Islam keseluruhan, semua amal soleh sebelum disebutkan balasannya apa, pahala diberikan apa, itu adalah menghapuskan dosa. Sampai-sampai kata Nabi, seorang bertasbih, bertahmid, bertakbir habis sholat, man sabbaha salasan wa salasin wa hamidah salasan wa salasin wa kabara salasan wa salasin fadhalika tis'atan wa tis'in wa kumila bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fahada tamamul mi'ah. Jadi kalau seorang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 99 ditambah la ilaha 100 kata Nabi, maka gufirat lahu khotoyahu walau mislu zabalil bahri, akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Kenapa orang begitu perlu membersihkan dosa? Karena hanya dengan kesucian jiwa sebetulnya seseorang mencapai hakikat kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Maka dalam Al-Quran berfirmankan, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang zakka, mensucikan, membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Jadi kesuksesan, keberhasilan apapun diraih oleh manusia, tapi kalau jiwanya kotor, itu tidak ada mananya di pandangan Allah. Tetapi walaupun seorang dipandang gagal dan tidak berhasil oleh siapapun, namun dia telah menjaga kesucian jiwa. Itulah yang Al-Quran mengatakan qad aflaha, sungguh telah beruntung, telah berbahagia, telah berhasil orang yang menjaga kesucian jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Inilah para bapak ibu, para sayyidin sayyidat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis Nabi yang mulia ini, di mana di dalamnya dua kaidah penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang prinsip tauhid dan ikhlas, dan ibadah itu berfungsi adalah tazkiyatun nafs. Maka jika ibadah telah ditunaikan dengan sebenar-benarnya, insya Allah manfaat dan faedah yang diperoleh oleh setiap hamba melakukannya, ia akan tetap terjaga kesucian jiwa, sehingga menjadi mudah untuk ditanamkan padanya sifat-sifat kebaikan yang diperintah oleh Islam. Semoga ibadah saum kita hari ini dan yang sudah lalu dan yang akan datang, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain betul-betul mencapai kualitas imanan wahtisaban, kualitas beriman dan ikhlas, dan juga betul-betul berfungsi menjadi kafaratul dzunub, pembersih dosa kita, dan tanmiyatun nufus, menumbuhkan karakter jiwa kita yang baik. Mungkin ini yang dapat kita pelajari. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilengkapi kajian kita dulu kali ini dengan pertanyaan satu atau dua kalau ada. Kami persilakan kalau ada. Silakan.